Selamat sore kepada yang terhormat Ibu Hermin selaku dosen akuntansi manajemen dan teman-temanku yang kusayangi. Baik, perkenalkan nama saya Devi Gia Yuniasri dengan NIM 2020-410020, kelas karyawan. Baik, hari ini di hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Baik, saya share screen dulu ya, Bu. Ya, ujian akhir semester akuntansi manajemen Universitas Dharma Persada. UAS Devi Gia Yuniasri 2020-410020. Baik, di sini ada pengertian balance scorecard dan 4 perspektifnya. Balance scorecard adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur hasil kerja yang digunakan perusahaan. Dengan adanya balance scorecard dapat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Di sini ada 4 perspektifnya. Yang pertama yaitu keuangan, di mana menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan akan memberikan perbaikan kepada sistem perusahaan. Yang kedua, pelanggan, yaitu dapat menentukan segmen dan target perusahaan. Yang ketiga, proses bisnis internal, yaitu salah satu proses di mana pada tahap internal, pada tahap ini dapat memberikan value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar pelanggan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu proses penyediaan infrastruktur agar dapat tercapainya perspektif sebelumnya dan menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Selanjutnya, apa yang dimaksud restrukturisasi keuangan dan berikan contohnya. Restrukturisasi keuangan adalah penyusunan atau penataan ulang modal perusahaan agar kinerja keuangan menjadi lebih sehat supaya dapat menjaga stabilitas keuangan perusahaan yang sudah ada dan sudah dibangun. Contohnya, penurunan platform kredit atau suku bunga, sehingga suku bunga yang diberikan debitur akan lebih kecil, sehingga angsurannya pun akan menjadi lebih kecil juga. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan keputusan strategis dan berikan contohnya. Keputusan strategis adalah keputusan yang dibuat oleh para petinggi di perusahaan, di mana keputusan tersebut nantinya akan membawa pengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan. Keputusan strategis terbesar adalah perencanaan dan pengorganisasian perusahaan. Contohnya, berkaitan dengan jangka panjang, seperti menetapkan sasaran perusahaan, atau mau dibawa kemana perusahaan ini berkembang, penyusunan kebijakan-kebijakan organisasi, pengorganisasian, dan upaya mencapai efektivitas organisasi. Lanjut, di sini ada soalnya yaitu PT Elang Makmur memiliki 2 divisi, divisi A dan B, yang dibentuk sebagai pusat laba. Divisi A menghasilkan produk A dan dijual di pasar luar sebanyak 10%, dan sisanya ditransfer ke divisi B untuk memproduksi produk B. Manajer divisi A dan B sedang mempertimbangkan penentuan harga transfer produk A untuk tahun anggaran yang akan datang. Menurut anggaran, divisi A akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1.000 unit dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang sebagai berikut. Biaya produksi 300 juta, biaya administrasi dan umum 50 juta, biaya pemasaran 50 juta, di total sebesar 400 juta. Total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah sebesar 2 miliar dan laba yang diharapkan yaitu 20%. Tentukan harga transfer untuk produk A. Baik, di sini diketahui ya, biaya produksinya 300 juta, biaya administrasi dan umumnya 50 juta, biaya permasalahannya 50 juta, dengan total 400 juta. Total aktiva awal tahunnya 2 miliar, laba yang diharapkan yaitu 20%. Yang ditanya, berapa harga transfer untuk produk A? Baik, jawabannya adalah perhitungan markup A, yaitu biaya administrasi dan umumnya 50 juta, biaya pemasarannya 50 juta,
Total biaya non-produksinya menjadi 100 juta. Laba yang diharapkan 20%. Jadi 20% dikali 2 miliar 400 juta. Jumlahnya yaitu menjadi 500 juta. Biaya produksinya 300 juta. Dibagi menjadi hasilnya 1,67%. Perhitungan biaya transfernya. Harga transfer produk divisi A sama dengan biaya produksi ditambah markup. Sama dengan lagi 300 juta ditambah 1,67% dikali 300 juta. Hasilnya yaitu 801 juta atau 801.000 per kilogram produk A. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dari hasil ujian akhir semester saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.